Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kuliah dengan tema email atau electronic mail. Sekarang kita harus mengenal dulu email itu apa, bagaimana cara membuat email tersebut, apa saja varian dari email tersebut, dan lain-lain. Email semuanya kita sudah mengenal. Email itu adalah surat elektronik. Kadang-kadang juga berdasarkan Wikipedia Indonesia menyebut email itu adalah surat elektronik yang disingkat dengan surel. Namun surel ini masih jarang digunakan untuk di kalangan dunia maya. Orang masih teringat pada email. Jadi untuk supaya membuat kita enak, maka kita pakai istilah email saja. Nah, email itu sama persis dengan surat sebenarnya. Ada alamat pengirimnya, ada yang dituju, hanya saja bedanya email itu kita bisa mencantumkan mengirim ke diri kita sendiri, sehingga kita tidak perlu mengecek apakah email tersebut sudah sampai atau tidak dengan teknik carbon copy atau disebut dengan CC atau CB atau apalah, sehingga di email itu sudah disiapkan seperti itu. Juga kita bisa mengirim surat secara massal dengan cepat, tentu saja ke alamat email juga. Nah, sekarang email ini sudah tidak lagi hanya email. Email ini merupakan identitas tiap orang yang kuliah, yang berhubungan dengan internet. Karena email ini merupakan sudah menjadi identitas pada Facebook, Twitter, kemudian pada sekolah-sekolah, pada identitas mahasiswa dan lain sebagainya. Sehingga email ini sudah akrab dengan kita, dan email itu sangatlah penting bagi kita semua. Oke. Cara membuat email sebenarnya sangat mudah, yaitu email itu tinggal kita panggil, kemudian servernya, kita panggil situsnya, lalu kita create dan lain sebagainya. Mudah sebenarnya. Cuma sebelum kita melangkah ke arah sana, saya ingin memperkenalkan sedikit dulu mengenai email itu apa sih sebenarnya. Nah, sebenarnya email itu adalah suatu server yang ada pada perusahaan, perusahaan bisa perusahaan bisnis, perusahaan umum, atau perusahaan yang melayani jasa pembuatan data seperti Gmail, Yahoo Mail, Gmail dan lain sebagainya. Email itu sebenarnya di sini. Ini servernya seperti ini. Nah, Mercury ini adalah server dari email. Saya tidak menyuruh Anda membuat server email, karena kita di sini hanya sifatnya adalah belajar menggunakan email, bukan belajar cara membuat email. Tapi saya mau bercerita bahwa email itu adalah servernya seperti ini, Mercury bisa, atau kalau kita berlangganan di suatu situs, misalnya kita berlangganan katakanlah di situs situs misalnya catmatematika.com misalnya, seperti ini. Nah, seperti lagi proses agak lambat. Nah, cat enggak pakai G, catmatematika.com. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga kita berlangganan di sini, di sini kita juga bisa membuat email dengan meletakkan server yang ini tadi ke dalam situsnya melalui cPanel. Tapi itu sekali lagi hanya untuk memperkenalkan diri. Email itu seperti apa? Email itu adalah suatu server yang disiapkan oleh
suatu perusahaan, atau kita bisa siapkan sendiri. Kita mau punya sendiri email juga bisa. Kita menyewa hosting lalu kita buat email dan situs kita. Tujuan mempunyai email sendiri sebenarnya adalah email lebih dipercaya kalau kita berbisnis, mempunyai suatu lembaga atau mempunyai hibah, itu lebih dipercaya adalah email suatu lembaga daripada email yang umum atau yang kita bahasa kerennya adalah email gratisan. Oke, kita lanjut. Kemudian cara-cara membuat email di sini sudah saya siapkan juga. Sudah saya siapkan juga tutorialnya. Cara-caranya ini cara membuat contoh membuat email. Nah, langkah-langkahnya ini langkah-langkahnya bisa Anda ikuti. Atau bisa Anda ikuti dengan langkah-langkah berikut ini. Untuk membuat Gmail pada Gmail, tinggal kita tulis Gmail. Tapi syaratnya di browser ini tidak sedang memanggil Gmail atau email lain pada gmail.com. Seperti ini. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, kemudian kita langsung buat. Nah, pada saat membuat ini kita ditanyakan untuk sendiri atau untuk pengelola bisnis. Untuk sendiri tadi sudah kita coba buat. Sekarang langkahnya hampir sama. Sekarang kita membuat untuk pengelola bisnis. Nah, kita coba kita tulis nama kita, nama depan, nama belakang, M3 gitu. Kita buat sandinya, dan sandinya ini jangan pakai lupa. Kalau supaya menghindari kelupaan bisa dicatat dulu. Sepuluh angka. Kemudian langsung berikutnya kita masukkan nomor HP kita yang bisa di SMS. Oke. Kemudian berikutnya nanti kita kirim ke dulu notifikasi ke ponsel.
Setelah kita mendapat notifikasi dari ponsel, kita masukkan notifikasi. Kemudian kita terus verifikasi, lalu kita ya saya ikut gitu. Ini verifikasinya bisa dibaca. Saya setuju. Lalu kita lanjut. Misalnya bisnisnya seperti itu, kita terus jasa teknologi, jasa reparasi komputer misalnya. Berikut, Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi? Tidak, kemudian tidak dulu. Yogyakarta gitu. Indonesia. Terus ya, masukkan alamat untuk verifikasi. Alamat negara Indonesia, Cileban 384 Yogyakarta. DI Yogyakarta.
Lucu. Oke. Tulis nama kontak, lanjut. Oke, cara pemasangan. Oke, buka terus. Dua satu. Satu. 21. 21. Oke, kita tulis nah, akhirnya kalau kita membuat akun bisnis, terjadilah seperti ini. Seperti ini. Tinggal kita menambahkan beranda, pesan, dan seterusnya. Ada perbedaan sedikit. Email bisnis dengan email pada umumnya, email biasa. Ini email biasa, sama ya. Kalau email bisnis itu ada postingannya di sini. Ada postingannya. Kalau email biasa hanya email saja, itu langkah-langkah dan cara untuk membuat email. Nah, kita sudah mempunyai email ini, email yang baru ini, yang baru yang sudah kita buka, yang sudah kita buat tadi. Kemudian email ini kita rubah profilnya, katakanlah berikan foto. Kenapa harus diberikan foto? Supaya orang tahu bahwa email ini adalah email kita. Ini kasih foto biar mudah mengenali kita.
Oke. Sudah jadikan, kemudian sama-sama udah belum ya. Oke, jadikan profile. Nah, dah, email kita ini sudah ada fotonya. Oke, sudah ada fotonya. Selanjutnya, setelah kita mempunyai email ini sangat banyak fungsinya. Tidak hanya untuk surat elektronik, tapi di sini di email itu menyediakan beberapa fasilitas penting yang bisa kita manfaatkan. Apa itu? Akun jelas sudah. Kemudian ada Gmail, ada Map, ada Gmail itu sendiri, ada berita, ada YouTube, ada meeting, ada chatting, kontak, Drive, kalender, terjemahan, macam-macam, termasuk dokumen, spreadsheet, slide, buku, hangout, keep, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Termasuk kita bisa membuat Google Form di sini. Nah, sekarang dari Gmail ini sendiri kita bisa memanfaatkan Google Meeting, Google Classroom, Google yang sifatnya adalah untuk pembelajaran daring atau tatap muka melalui elektronik. Misalnya dari Gmail ini Anda bisa mengupload video, misalnya mulai dari video saya nih. Nah, video gitu ya. Semua video bisa kita masukkan di sini karena fasilitas Gmail tersebut. Kemudian banyak hal yang bisa kita capai di sini. Nah, syaratnya supaya kita bisa memanggil ini, syaratnya kita masukkan akun Gmail kita dari email kita ini. Kemudian kita bisa juga untuk Google Drive. Nah, di sini Anda diberi kesempatan untuk menyimpan data per email itu adalah 15 GB. Bayangkan kalau Anda membuatnya 10 GB, berarti Anda mempunyai space di internet secara gratis sebanyak 150 GB. Lumayan besar. Jadi tugas-tugas apa saja, skripsi dan lain sebagainya bisa kita simpan di situ. Kalau kita simpan di flash disk, misalnya flash disknya rusak, selesai kita. Nah, sebaiknya kalau menyimpan data penting itu jangan disimpan di satu tempat, di beberapa tempat. Ada di Gmail, ada di flash disk, ada di hard disk eksternal, ada di laptop. Sehingga kalau keempat-empatnya itu hilang, berarti memang nasib kita apes gitu. Tapi jarang, biasanya salah satu hilang. Tapi untuk yang di Gmail jauh lebih awet. Selagi kita bisa menghubungi internet, kita bisa menggunakan data itu. Nah, kemudian Anda bisa menyimpan apa saja di sini. Misalnya mulai dari membuat folder dulu, buat baru folder. Misalnya tugas. Anda buat tugas. Tugas ini Anda buat lagi di dalam foldernya, ada tugas, misalnya tugas Excel. Anda buat dalam folder Excel. Anda buat tugas misalnya MS Access. Anda buat lagi tugas misalnya MS Publisher.
Anda buat lagi misalnya tugas email. Nah, semua tugas ini Anda tidak perlu meng-email banyak, cukup Anda emailkan linknya ke dosen Anda atau ke siapa saja yang Anda akan mengirimkan tugas itu atau file itu. Nah, itu gunanya adalah dari email tadi. Oke. Sebelum kita melangkah sharing data Gmail, saya akan mencontohkan cara mengirim email yang baik. Nih ya, kita tulis dulu. Pertama kali kepadanya. Misalnya saya mau ngirim email ini ke siapa gitu. Ke saya sendirilah. Ahmad. Ke email saya yang lain, Mas Hal atau Ihsa ASM respati.ac.id. Kemudian subjek katakanlah tugas kuliah SIK katakanlah. Kemudian tulis NIM Anda, jangan lupa 1924 misalnya 0001 misalnya. Nama Siti misalnya. Itu subjek. Jangan lupa di sini ditambah CC. CC itu apa? Karbon copy. BCC. Nah, terus backup karbon copy. CC dulu, CC. CC tulis email Anda sendiri. Email ini. Emailnya tadi namanya ini ya. Ingat CC ditulis di alamat Anda sendiri. Kemudian tugasnya apa? Ya boleh ditulis kepada YTH sehubungan dengan tugas bla 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 berikut ini saya kirimkan hasilnya bla 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 bla. Terima kasih. Nama Ahmad Hal misalnya kan gitu ya. Kemudian yang konvensional adalah seperti ini. Anda mengirimkan lampirannya. Lampiran misalnya seperti ini. Lampirannya berupa ini misalnya. Saya kirim. Saya tidak perlu lagi menanya sama dosen atau memastikan file tersebut terkirim atau tidak. Tapi di sini saya sudah menerima langsung bahwa dari proses pengiriman email tadi saya sudah menerima langsung bahwa tugas ini terkirim. Lihat nih, terkirim dengan baik. Ke siapa saja? Kepadanya kan jelas. Ahmad Sahal, terus ke CC saya sendiri. Tugas ini penting terutama karena dikirim langsung kepada Anda. Oke, penting ya berarti. Itu langkah pertama. Kalau filenya cuman kecil, tapi kalau filenya besar, saya ingin mengirim tugas, filenya besar, tidak mungkin Anda kirimkan ke email. Lah gimana langkahnya? Langkahnya adalah kita memasukkan semuanya di dalam email kita. Cara memasukkan, kita masukkan dulu tugas ini, misalnya kan ini ya, kita masukkan dulu misalnya email, saya masukkan ini contoh saja, file atau folder ya, saya masukkan ini satu, lihat ini akses misalnya, saya masukkan file yang mau saya kirimkan. Misalnya katakanlah
akses. Saya mau mengirim yang mana? Saya mau publisher aja lah. Akses dianggap sudah. Publisher, MS publisher. Upload file yang mau kita kirim. Oh, ini video semua. Nah, misalnya ini mau saya kirim. Nah, sekarang di dalam tugas ini ada beberapa file yang sudah kita siapkan, termasuk videonya dan lain sebagainya bisa. Lalu langkah selanjutnya adalah ini kita dapatkan linknya, share. Nah, dapat nih link. Kita atur dulu, dibatasi. Kita tidak usah dibatasi, misalnya siapa saja yang memiliki link, klik sudah ya. Terus setelah dia mengakses tuh apa saja yang kita batasi, harus dibatasi juga. Nah, mengakses melihat saja, boleh memberi komentar atau boleh mengedit. Kalau hanya untuk mengirimkan kepada orang agar data kita tidak berubah-ubah, kecuali kerja kelompok. Kalau kerja kelompok berarti boleh mengedit. Tapi kalau hanya untuk mengirim, cukup mengakses dan lihat saja. Oke. Setelah itu kita copy linknya. Nah, kita letakkan dulu di notepad. Kita panggil notepad untuk sementara ya, sementara cepatnya. Nah, sudah selesai. Lalu sekarang kita ngirim email ya. Kita ngirim email ini tadi. Sekarang tulis kepada, sama misalnya kan tadi bisa saya sisihkan ke saya sendiri. Siapa sisi tadi? Ahmad Sahal yang ini. Oke. Subjeknya apa? Tugas SIK. Jangan lupa name-nya siapa, nama. Kemudian tulisnya apa? Kepada bla 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 bla. Terus terima kasih. Jangan lupa apapun itu harus pakai terima kasih. Oke. Sudah. Nah, tinggal Anda menyisipkan Google Drive di sini langsung. Ada dua metode, sisipkan begini boleh, sisipkan begini boleh. Mengcopy linknya tadi, ini ya linknya tadi, taruh sini boleh, kirim. Nah, saya sendiri mendapatkan tembusannya juga, walaupun saya mengirim ke orang lain, tapi di diri saya sendiri juga mendapatkan tembusan. Ini tembusannya, bisa kita lihat. Kita bisa melihat ini, bisa. Kemudian kita juga bisa melihat ini, bisa, dua. Nah, ada beda kelebihan. Kalau ini hanya di email saja, ya kan? Di email saja kita bisa ngirimnya. Tapi kalau kita sudah ngopi linknya ini bisa juga kita kirim lewat media lain, misalnya kan WA, WhatsApp. Kalau kita mengirim ke WhatsApp, tinggal kita letakkan hasilnya di WhatsApp kita. Wah, WhatsApp-nya lagi tidak mau karena dipakai merekam. Nah, atau bisa juga kita kirim melewati Facebook misalnya. Facebook mau kita kirim ke siapa gitu. WhatsApp bisa, Facebook bisa, mau kita kirim ke siapa gitu misalnya. Atau mau kita letakkan di posting, tapi jangan hati-hati ya, data jangan sembarangan juga gitu ya. Tapi maksud saya bisa, taruh sini. Bisa, tapi jangan. Oke, di WhatsApp. Misalnya kan saya mau ngirim ke sini. Nah, sini ya. Secara otomatis orang
orang lain bisa mengakses ini. Kita klik, nah dia langsung mengakses ke data tersebut. Jadi dari email ini kita bisa menggunakan Google Drive. Google Drive per email itu 15 GB. Kalau Anda membuat emailnya 3, berarti kan kali saja. Jadi tugasnya, kalau link bisa dikirim ke media apa saja, tapi kalau melalui Google Drive dia sudah menyiapkan Google Drive juga. Jadi kalau file berukuran besar, tidak ada alasan email tidak bisa. Tidak ada alasan lagi, karena di Gmail khususnya sudah menyiapkan Google Drive yang disiapkan untuk mengirim file-file besar, termasuk film-film besar. Jadi dari belajar email ini kita bisa juga tentang tidak hanya Google Drive, mengatur meeting di sini. Jadi di dalam Gmail itu sudah menyiapkan meeting. Makanya saya kalau Zoom selalu menggunakan Google Meeting. Kenapa? Karena kalau Google Meeting itu tidak dibatasi waktunya. Ini kebetulan Gmail yang saya punya adalah Gmail miliknya kampus berbayar. Jadi Gmail yang berbayar itu Google Meetingnya itu durasinya tidak dibatasi. Kemudian dari sini kita bisa chatting jelas, kemudian bisa memasukkan video kita di YouTube jelas. Jadi banyak hal yang kita dapati. Mungkin itu ya yang dapat kita pelajari mengenai email. Sebenarnya luas sekali, tapi kalau terlalu luas juga nanti tugasnya juga jadi banyak. Nah, terakhir tugas Anda yang singkat-singkat saja ya, tidak usah banyak karena sebelumnya sudah saya yakin tugasnya sudah cukup banyak ya. Tugas Anda adalah satu, membuat email dengan Google Drive. Google Drive itu isinya adalah tugas Anda. Yang kedua, sesudah membuat email dengan tugas-tugas, terus email dilengkapi dengan CC ke email masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, buat ilustrasi pekerjaan Anda. Dah, 3 model itu saja sebenarnya. Membuat email, dimasukkan Google Drive isinya tugas-tugas Anda, lalu dikirim ke saya dengan ada CC-nya ke email Anda masing-masing, buat ilustrasi. Buat ilustrasinya seperti apa? Seperti ini contohnya. Ilustrasi itu contohnya seperti ini. Misalnya langkah-langkah membuat, contohnya adalah langkah-langkah membuat email. Sekarang langkah-langkah Anda bukan membuat Gmail, tapi langkah-langkah Anda mengirim email. Pertama kali membuat nama. Oke. Sekali lagi saya tegaskan, di akhir kuliah kita pasti harus disertai tugas. Nah, tugas yang saya berikan kali ini cukup mudah, yaitu berupa tugas latihan. Yang pertama adalah membuat email dengan Google Drive. Google Drive itu isinya adalah tugas-tugas Anda pada mata kuliah saya saja. Letakkan di dalam Google Drive tersebut. Lalu buat email dilengkapi dengan CC. CC itu ke email, nama email Anda sendiri. Nah, terus CC ke email masing-masing, maksudnya email masing-masing, email Anda untuk mengirim ke saya. Selanjutnya adalah buat ilustrasi pekerjaan. Ilustrasi itu langkah-langkahnya, terus Anda pertama kali membuka apa, terus sampai membuat apa dan seterusnya. Itu ilustrasi. Ilustrasi dari pekerjaan membuat
Google Drive dan email sekaligus mengirimnya. Mungkin itu untuk tugasnya. Mudah-mudahan jelas ya. Mungkin demikian dulu untuk pelajaran email yang kita terapkan hari ini. Mudah-mudahan mengerti dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda ke depannya. Demikian.